Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Hari ini kita akan membahas tentang apa namanya algoritma page replacement ya, teman-teman semuanya. Tapi sebelum kita bahas ke sana, ada baiknya kita review sedikit tentang materi yang sudah saya sampaikan sebelumnya, yaitu kenapa harus ada namanya page replacement ya, karena jadi program-program yang kita jalankan di dalam sistem operasi tentunya tidak tidak bisa semuanya di load dalam RAM ya. Nah, jadi tidak semuanya memang uh, karena RAM itu atau main memory itu sifatnya finite ya. Sifatnya itu adalah limited. Padahal program-program yang mau kita load ke dalam main memory ya, atau RAM kita itu infinite, bisa jadi unlimited, bisa jadi banyak sekali. Nah, padahal secara apa ya, secara faktual atau secara hardware itu sangat-sangat terbatas RAM kita. Juga harganya cukup mahal. Jadi ketika program-program itu sangat banyak, cukup banyak untuk di-load ke dalam RAM, tentunya membutuhkan manajemen yang cukup luar biasa. Manajemen yang bisa memfasilitasi banyak program dalam satu waktu. Nah, itu yang dilakukan oleh sistem operasi menggunakan memory management. Salah satunya adalah menggunakan page replacement. Nah, ini yang saya gambarkan di apa namanya di depan kalian nih di Excel. Ya, di sini ada sebuah program yang mana program itu tentunya akan di-load ke dalam secondary memory dulu kan. Nah, ini kotak besar ini adalah secondary memory ya. Kemudian yang ini adalah RAM. Tentunya pasti, ini hampir pasti secondary memory itu akan lebih besar daripada RAM. Di mana-mana kayak gitu. Nggak ada kayaknya deh ya, apa namanya, secondary memorinya mungkin hanya 8 mega, 8 giga, kemudian main memorinya ada 16 giga. Itu kayaknya nggak mungkin juga kan. Nah, buat apa sih 8 giga ya? Dipakai untuk sistem operasi juga nggak cukup. Nah, ini teman-teman semuanya, jadi saya buat cukup besar, kemudian di sini ada sebuah program saya sebut program satu. Yang mana seperti yang sudah saya jelaskan di mata kuliah sebelumnya, di pertemuan sebelumnya nih, yang teman-teman belum ngikutin boleh dicek di Waskita karena videonya sudah saya upload juga kan. Nah, yang mana proses itu akan dibagi menjadi beberapa page ya, yang size-nya besarnya sama dengan frames. Jadi kalau di program itu kita bagi menjadi pages, page atau halaman ya kalau bahasa Indonesianya. Kalau di main memory di RAM itu dibagi menjadi frame-frame, yang mana frame dan page itu besarnya sama. Jadi ini seakan-akan secara virtual dibagi menjadi frame-frame begitu. Secara virtual aja, Kak. Makanya kita akan sebut namanya virtual memory. Kalau yang faktual memory ya, itu tentunya nggak ada ya pembagian itu ya, nggak terlihat. Tetapi kalau di virtual ya, secara virtual dia ada ya, yang membagi adalah sistem operasi. Nah, nih teman-teman semuanya, nanti page-page ini akan dimasukkan ke dalam frames yang disediakan oleh main memory. Nah, proses ini disebut swap in, swap out, ya kan? Oh, nggak bisa nih buat kayak gitu, ya. Jadi proses ini disebut namanya swap in, swap out. Wah, ini saya gambar kayak gini deh. Ya, arah ke sana ya. Dari pages masuk ke frames, dari secondary memory masuk ke main memory, kemudian dari memory masuk ke secondary, dari main memory masuk ke secondary memory. Ini namanya swap in, ini namanya swap out. Dan ini dilakukan oleh sistem operasi teman-teman semuanya. Kenapa? Karena ketika all uh,
proses dimasukkan ke dalam memori, padahal proses kita cukup banyak, tentunya akan memenuhi memori dan malah komputer kita enggak operasional, alias yang stuck sih ya, karena semua program dimasukkan dan dijejelin aja dah semuanya ke main memori, akhirnya 100% terus. Bahkan masih banyak program-program lain yang belum berhasil menjejalkan dirinya ke dalam main memory, tentunya akan menjadi deadlock ya. Nah, untuk menghindari itu, maka dibuatlah ini pages dan frames ini. Kenapa? Karena ternyata di dalam sebuah program teman-teman semuanya itu enggak semua page itu dipakai gitu ya. Umpama nih program kalian ngegame apa sih, PES ya. PES itu ada 12 giga, 10 giga ya, program yang harus di load. Padahal enggak semuanya kan Kak. Enggak semuanya teman-teman semuanya mau pakai 10 giga. Padahal RAM kalian cuma 16 giga. Bayangin aja sistem operasi mau dibagiin apa itu kalau 12 giga di load semua ke dalam main memory. Nah, kadang-kadang ternyata ketika kita menjalankan game itu di home misalnya, masih di beranda ya, masih di lobby, itu ternyata yang dieksekusi 3 dan 4 misal. Atau 4 saja, atau 2 atau 5 itu yang dibutuhkan untuk dieksekusi. Yang lainnya nggak dibutuhkan, maka tentunya umpama yang dibutuhkan 4 akan disuapin ke sini 4 gitu ya. Jadi di sini udah nggak ada nih ya kan. Kemudian butuh lagi 5 misal kayak gitu ya. Nah, butuh lagi 6 misal, butuh lagi 6. Nah, ternyata oleh sistem operasi program 1 ini hanya dijatah 3 frames misalnya. Ya, kita beri kotak. Nah, gimana sih malah hilang akhirnya. Hanya dijatah 3 kotak. Ketika 7 mau masuk, nah ini kan bingung ya Kak ya. Mana yang mau dikorbankan? Ya, mana yang mau diganti? Apakah 4, 5 atau 6 gitu ya. Nah, ternyata 4. Kan 4 diganti. 4 di swipe out lagi sini. 7-nya hilang. Kan masuk ke sini. Nah, inilah yang disebut swap in swap out. Nah, pergantian dari page yang ada di dalam frame ini itu yang nanti akan kita coba hitung menggunakan page replacement. Gitu ya. Nah, yang mana yang paling baik untuk dirubah, diganti gitu ya. Karena pergantian itu tentunya membutuhkan overhead ya, membutuhkan waktu yang ya loading lah ya bahasanya ya. Loading itu kan overhead bukan useful ya. Jadi teman-teman semuanya tentunya harus mencari page fault yang paling rendah. Apa itu page fault nanti kita bahas ketika kita sudah masuk ke dalam bagian page replacement. Tapi yang jelas adalah seperti ini secara visual penggambaran dari page replacement. Semuanya di load ke dalam frame dulu ya. Hanya beberapa, semua page yang dibutuhkan saja, tapi tidak all dari semua program itu. Kemudian setelah penuh nanti dia akan milih salah satu untuk dikorbankan untuk di swap out lagi ke dalam secondary memory. Nah, yang dipilih untuk dikembalikan ke secondary memory itu yang mana, itulah yang nanti akan kita coba hitung kalkulasi menggunakan algoritma page replacement. Nah, algoritma page replacement sendiri teman-teman semuanya ada 3, nanti ada FIFO, LRU, least recently used, dan juga optimal. Ya, nanti seperti apa kita akan coba bahas teman-teman semuanya. Nah, di sini ada namanya hit dan juga ada namanya page fault. Nah, gambarannya gini teman-teman semuanya. Ketika teman-teman menonton sebuah film, dimulai dari detik ke-0. Ya. Nah, ketika dimulai dari detik ke-0 itu teman-teman semuanya yang rasanya tanpa loading, tanpa buffering. Jadi enak aja gitu. Lurus, nonton, lancar. Kenapa? Karena ternyata sistem operasi kita sudah meload beberapa page ke depan.
Jadi kalau teman-teman lihat buffering itu ya, itu kan kelihatan ya kita nontonnya sampai ke detik berapa, tapi sudah di-loadkan sama CPU kita sampai berapa gitu ya. Jadi kita nonton di menit 1 tapi sudah di-loadkan itu ya sampai ke menit 3 supaya tidak terasa bufferingnya. Tapi pada dasarnya di situ terjadi algoritma page replacement dan juga algoritma scheduling yang mana enggak semua page dari video tersebut itu akan diproses oleh media player tentunya. Nah, jadi dia hanya beberapa saja, nah enggak all gitu ya. Dia akan di load satu persatu dan lain sebagainya supaya tidak memberatkan RAM ketika page dari video tersebut itu dimasukkan ke dalam RAM semua. Karena video juga cukup besar loh ya. Ada 3 GB kalau yang bagus ya. Resolusinya ada yang 2 GB. Kalau yang 1 GB mungkin yang agak-agak ya 720 pixel itu pun MKV ya. Nah, ini teman-teman semuanya adalah contoh di mana sistem operasi itu meload sebuah atau beberapa page dari program yang kita jalankan. Nah, ketika kita meloncat ya, tadinya nonton di menit ke-1, kemudian kita loncat ke menit ke-20 misal. Ya. Nah, kita loncat ke menit 20, cepret gitu. Nah, kemudian nanti si komputer ini akan meload page-page yang dibutuhkan di menit ke-20 yang nantinya biasanya nih ada berapa sekian detik. Kalau yang komputernya kenceng, kalau yang komputernya lemot biasanya agak nunggu 1, 2, 3 detik. Ya. Ya, berapa detik lah pokoknya nunggu baru dia akan ngeplay. Jadi semacam kayak ngebuffer gitu dulu. Kenapa? Karena terjadi page fault itu tadi, teman-teman semuanya. Dimana page itu tidak ada di dalam RAM, tetapi harus harus ngambil dari secondary memory. Nah, itu kita namakan nanti page fault. Kalau sumber dayanya sudah ada di situ, kita sebut hit namanya. Karena sumber dayanya karena page-nya sudah ada di dalam RAM. Page-nya sudah ada di dalam RAM sehingga dia nggak perlu swap in swap out. Itu hit. Tapi ketika kita sistem operasi itu melihat bahwa page yang dibutuhkan oleh CPU untuk merunning itu tadi ternyata belum ada di dalam main memory, belum ada di dalam RAM, masih ada di secondary memory dan harus melakukan swap in swap out. Itu kita sebut namanya page fault. Oke. Dari sini sudah cukup bisa dimengerti ya. Oke. Nah, kemudian di sini ada reference string ya. Reference string ini adalah page-page yang nantinya akan dimasukkan ke dalam frame-frame. Yuk kita coba cek ya. Nih di sini ada pages. Di sini ada frame. Kan tadi saya sudah sampaikan bahwa kalau program itu dirubah menjadi page-page, kalau RAM itu menjadi frame. Nah, kebetulan di soal saya ini frame yang dijatahkan ke dalam kepada program ini ya itu adalah 3. Bisa jadi nanti 5, 6 atau 7, tapi dijatahkan ini hanya 3 oleh sistem operasi. Maka hanya akan ada 3 lubang. Di detik pertama, detik kedua, detik ketiga, detik keempat, dan seterusnya sampai nanti selesai reference stringnya semuanya dimasukkan ke dalam RAM sampai program ini selesai nanti gitu ya. Nah, page-nya itu yang akan di-load adalah urutannya yang pertama, detik pertama, bahasanya gitu aja ya, meskipun satuan waktu sih nggak tahu detik atau per 1 juta detik ya. Nah, ada 3, 2, 1, 3, 4, 1, 6, 2, 4, 3, 4, 2, 1, 4, 5, 2, 1, 3, 4. Ini adalah urutan dari page-page yang nanti akan dieksekusi oleh CPU dan wajib dimasukkan ke dalam frame RAM. Ya, untuk supaya program yang kita punya ini bisa berjalan sampai selesai.
Nah, di sini ada state. State itu tadi saya sampaikan, hit itu adalah ketika page ini masih ada di dalam frame, masih ada di dalam RAM, sehingga tidak perlu terjadi swap in swap out. Itu kita beri V atau centang gitu ya. Nah, kalau ternyata page yang di-demand oleh CPU itu tidak ada di dalam frame, maka kita sebut namanya page fault, kita tandai dengan X, page fault. Maka dia harus melakukan swap in swap out. Oke? Oke. Ya. Baik, kita akan coba. Yang pertama algoritmanya adalah first in, first out. Yang pertama datang dia yang paling pertama disuruh keluar. Yang pertama, 3 itu didemand oleh CPU untuk masuk ke dalam RAM. Karena ini masih kosong, ya langsung aja masukin K3. Ya kan? Di selanjutnya di satuan waktu kedua, CPU demand 2. Karena masih ada yang 02 nih di sini, ya. Ini kan berarti 3 ini masih ada di RAM ini, Kak, ya kan? Belum keluar kan dia. Nah, tapi karena masih ada frame yang kosong di satuan waktu kedua, maka dia masuk ke sini. Lagi 2 masuk sini. Kemudian selanjutnya di sini, nah, karena ada masih kosong frame-nya. Nah, ya kan? Nah, jadi di detik ketiga, di satuan waktu ketiga, frame tersebut sudah dipenuhi oleh page, yaitu 3, 2, 1. Nah, kemudian ya selanjutnya ini karena belum, ini X nih, page fault nih, karena tadi belum ada. Ya, ini juga page fault, ini juga page fault. Kenapa? Karena belum ada 1 di RAM ini, di frame-nya. Selanjutnya 3, teman-teman semuanya. Nah, kita akan pertama kali menemukan namanya hit tuh di sini. 3 ternyata, kita coba cek ya. 3 itu ternyata sudah ada di dalam RAM di sini ya. Nah, berarti 3 ini kita nggak kemana-mana, ini ya tetap aja tulis. Nah, ini namanya hit. Kenapa hit? Karena sistem operasi tidak perlu swap in swap out, tidak perlu mengganti apapun karena sistem karena di dalam RAM, kalau di dalam RAM sudah ada page tersebut, ya kan? Nah, selanjutnya 4 apakah ada di sini? Ternyata nggak ada, berarti ini pasti page fault. Yuk kita cek siapa yang akan diganti di antara 3, 2, 1 ini, karena frame-nya sudah habis. Karena hanya dijatah 3 frame oleh sistem operasi, padahal ya 4 itu tidak ada di dalam frame tersebut. Maka yang mana yang akan dijadikan korban? Karena ini adalah algoritmanya FIFO, teman-teman semuanya, maka first yang akan kita outkan. Mana yang first? 3, benar ya. Kita cek aja teman-teman semuanya. Ini siapa yang paling pertama datang ya? 3 kan. Dia paling panjang, paling lama di dalam frame. 3 kita ganti. Selanjutnya 1, ternyata 1 ini sudah ada, maka dia page hit 4, 2, 1. Selanjutnya 6 teman-teman semuanya. 6 kita cek dulu siapa yang paling lama di sini, ternyata 2, maka kita ganti 2. 4, 6, 1. Selanjutnya 2, karena 2 udah nggak ada di sini, kita cek 4 baru datang di sini, 6 malah baru datang. Nah, 1 kita ganti 4, 6, 2. 4 ini page fault, ini page fault, ya kan? Karena tadi ini 4, 6 ini mengganti, ya. Ini juga mengganti page fault. Nah, yang ini page hit 4, 6, 2. Selanjutnya ini adalah page fault karena 3 tidak ada di sini. Kita cek dulu mana yang paling lama, ya. Oh, ternyata yang paling lama adalah 4, maka kita ganti 3, 6, 2. 4 apakah kita cek? Ternyata tidak ada, pasti page fault. Kemudian kita akan cek siapa yang paling lama di sini, 6 ya. Berarti 3, 4, 2. Selanjutnya 2 ternyata sudah ada, maka dia hit, page hit ya, 3, 4, 2.
Selanjutnya satu kita cek, ternyata enggak, pasti page fault teman-teman semuanya. Kita cek mana yang paling lama, kita cek ini ternyata 2, ya berarti 3 4 1. Oke, kemudian 4 itu sudah ada, pasti page hit 3 4 1. Kemudian 5 enggak ada, pasti page fault teman-teman semuanya. Kita cek mana yang paling lama, apakah 3 apakah 4, karena yang 1 baru saja masuk. Nah, ternyata 3 paling lama, berarti 3 kita ganti 5 4 1. Kemudian kita cek 2 ternyata juga enggak ada, maka pasti page fault. Kita cek dulu 4 ya, 5 dan 1, ternyata 4 yang paling lama. 5 2 1. 1 ternyata sudah ada, pasti page hit. Kemudian di sini kita tulis 5 2 1. 3 ternyata nggak ada, pasti page fault. Kemudian kita cek teman-teman semuanya mana yang paling lama. Ternyata adalah paling lama 1, maka 1 kita ganti 5 2 3. Kemudian selanjutnya 4 juga nggak ada, ini pasti page fault teman-teman semuanya. Yuk kita cek mana yang paling lama antara 5 2 dan 3. Ternyata paling lama 5 ya. Berarti kita ganti 5 4 2 3. Nah, ini teman-teman semuanya selesailah program yang kita jalankan dan semuanya berhasil masuk ke dalam frame. Kemudian kita akan cek untuk page fault-nya ada berapa. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, page fault 13. Kemudian hit ratio-nya ya 1 2 3 4 5 6 6. Ini ada 19 kok. 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 benar 6 bagi 19. Nah, ini adalah hit ratio teman-teman semuanya, dan ini adalah page fault-nya. Nah, ini adalah algoritma Vivo. Selanjutnya ada LRU, kita copy aja deh Kak ya. Kita copy aja ini Kak. Kita copy. Yuk kita coba untuk paste. Oke. Kita ganti LRU. Oke. Nah, referensi stringnya masih sama. Kita coba hapus saja ini. Oke, karena nanti tentunya akan berbeda. Oke, hit ratio juga kita hapus. Nah, oke, kalau LRU itu kepanjangannya adalah least recently used, maka bisa dikatakan adalah gimana ya, list itu kan yang paling lama, paling enggak dipakai istilahnya, ya kan, paling lama paling enggak dipakai ya. Nah, seperti apa perbandingan LRU dengan Vivo? Nah, nanti kita akan secara langsung mempraktekkan. Kalau Vivo itu adalah paling pertama masuk, maka dia yang di-cut. Nah, kalau ini yang paling lama nggak dipakai. Ya, jadi kita akan melihat history. Ya, kalau nanti di algoritma optimal itu kita akan melihat masa depan. Wah, kalau ini kita akan melihat history. Oke, langsung aja kita mainkan guys ya. Nah, kalau yang 3 ini pasti dia page fault semua karena masih kosong. 3 masuk ya, 2 masuk ya, kemudian selanjutnya adalah 1 masuk ya kan. Nah, jadi seperti ini karena 3 ini kan masih kosong frame-nya. Selanjutnya ini pasti hit juga nih, 3 2 1 ini page hit. Nah, ini page fault juga nih, page fault. Nah, perbedaannya adalah kalau di Vivo tadi kita akan ganti 3 karena dia yang paling pertama masuk ke dalam frame, paling lama dia ya, di situ di dalam frame. Nah, sekarang kita kita akan cek ke arah sana teman-teman semuanya ya.
kita akan cek ke arah sana. Dari 4 ini kita akan mundur. Di antara 3, 2, 1, ini manakah yang paling jauh? Nah, gampangnya gitu. Ya kan? Di antara 3, 2, 1 manakah yang paling jauh, Kak? Ya, mana yang paling least recently used? Ya kan? Paling lama nggak dipakai. Ya kan? Paling lama nggak dipakai. Ya, kalau 3 baru aja dong dipakai. 1 baru aja setengah ya dipakai. Nah, 2 ternyata adalah paling lama nggak dipakai. Coach kan ada 3, tapi 3 kan baru dipakai sini, Kak. Baru pakai lagi. Jadi nggak dihitung yang ini, Kak. Jadi 3, 1, 2. Maka 2 yang dipakai karena dia paling jauh, paling lama nggak dipakai ini 2 nih. 3 malah baru aja. Memang dia paling lama nggak dipakai, tapi ternyata baru aja juga dipakai. Nah, maka yang paling lama nggak dipakai itu adalah 2. Maka kita akan ganti 2. Nah, gitu, Kak. Nah, kemudian kita cek ternyata dia page hit 3, 4, 1, 6 nih sekarang. Karena nggak ada dia pasti page fault. 6, kita akan cek ke arah sana. Di antara 3, 4, 1 mana yang paling lama? 1, 4, 3. Ternyata 3 yang diganti, Kak. Iya kan? Nah, gitu caranya. Jadi lihat ke arah sana, di antara page ini mana yang paling lama nggak dipakai gitu. Kemudian apa namanya 2 juga page fault. Kita cek lagi ke arah sana. Dari 641 mana yang paling lama nggak dipakai? 614 berarti 4 kita ganti. Selanjutnya di sini page fault juga. Ya, manakah yang paling lama dari 621? 1 ternyata kan. Berarti kita ganti 1. Selanjutnya 3 page fault juga teman-teman semuanya, kita cek dulu manakah apa namanya yang paling lama di antara 624, 6 ya. 6 kita ganti. 4 ternyata kita page hit. 2 kita page hit lagi. 1 kita page fault. Kita cek dulu antara 3, 2, 4 mana yang paling lama nggak dipakai. 3 kita ganti. Selanjutnya page hit. Nah, 5 kita page fault lagi nih, Kak, ya. Mana yang mau diganti? Ya, 5 ini. Nah, kita cek dulu dari 1, 2, 4 mana yang paling lama nggak dipakai. Ternyata 2, Kak. Berarti kita ganti 2. Selanjutnya 2 juga page fault, teman-teman semuanya, kita cek 1, 5, 4 mana yang paling lama nggak dipakai. Ternyata 1, Kak. Ya kan? Kemudian 1 kita juga page fault lagi. Kita akan bandingkan lagi antara 2, 5, 4. 2, 5, 4 di sini di atas. 2, 5, 4. Ternyata di antara 2, 5, 4. Oh, ini urutannya juga mirip nih. Yaitu 4 yang paling lama nggak dipakai. Maka kita ganti 4. Selanjutnya 3 kita juga page fault, teman-teman semuanya. Kita bandingkan dulu yuk. Mana antara 2, 5, 1 yang paling lama nggak dipakai. 2, 1 masuk 2, 5 berarti kita ganti 5. Selanjutnya 4 page fault juga teman-teman semuanya, akan kita cek mana yang akan kita ganti di antara 2, 3, 1. Ya, ternyata 2, Kak, karena di sini ya setelah 4 ini sebelum 4 ini yang paling lama nggak dipakai adalah angka 2. Maka kita ganti. Oke, maka akan, nah dewa beda ya, dewa lagi beda kan teman-teman semuanya. Nah, kemudian kita hitung page faultnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ya. Wah, page faultnya jadi banyak, Pak, melan, Pak, ya kan. Kita hitung lagi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 lah ya. Ini 14.
Berarti ini berapa? 14 5 ya, 5 per 15. Nah, ini LRU. Selanjutnya teman-teman semuanya, kita akan coba ke optimal. Nah, perbedaannya ntar saya hapusin dulu, Kak. Perbedaan optimal dengan LRU, teman-teman semuanya, kalau optimal itu kita ngelihat ke depan. Oke. Oke. Sorry, tadi saya cut sebentar. Ke belakang dulu, Kak. Nah, jadi kalau di algoritma optimal itu teman-teman semuanya, ini kebalikannya dengan algoritma LRU. Kalau LRU itu adalah kita melihat manakah ke belakang yang paling lama nggak digunakan. Kalau di algoritma optimal ini teman-teman semuanya, nanti kita akan melihat ke depan manakah yang akan dipakai tapi paling lama nih nanti. Ya, paling lama yang pokoknya itu nggak akan dipakai itu yang mana, dan itulah yang akan kita ganti gitu teman-teman semuanya. Yuk kita akan coba langsung ya. Kita langsung gaskan aja biar teman-teman semuanya nggak bingung. Biasanya kalau anu tuh maksudnya gimana gitu, kadang-kadang bingung juga kan, Kak. Oke. Untuk yang 321 karena sama aja, jadi saya akan langsung tulis aja page fault semua. Nah, selanjutnya ini juga page sheet. Ini sama juga sih ya. 3, 2, 1. Kenapa sama? Karena ini kan 3 detik awal ini kan frame-nya masih kosong. Jadi pasti akan sama semua algoritma apapun itu. Nah, kemudian teman-teman semuanya, selanjutnya adalah di sini. Nah, di sini adalah terjadi permasalahan karena 4 tidak ada di dalam frame. Kalau LRU itu kita akan lihat ke belakang sini manakah yang paling lama nggak digunakan. Yang mana di antara 3, 2, 1 ini ya, yang paling lama nggak digunakan adalah angka 2. Maka 2 inilah yang akan kita ganti. Kalau di sini kita akan cek dari mulai sini ke sini teman-teman semuanya. Dari mulai 4 sampai ke 4 lagi ini akan kita cek di antara 3, 2, 1 manakah yang paling lama nantinya akan digunakan. Ya. Kan lama banget nih ya. Yang paling lama, yang paling nanti. Jadi ini forecast ke masa depan ini ya. Makanya ini tidak mungkin diterapkan optimal. Algoritma optimal itu tidak mungkin diterapkan karena sistem operasi kan bukan dukun. Ya kan, reference string ataupun page-page yang akan dipakai nantinya itu kan kita juga nggak tahu. Nah, tentunya ketika teman-teman membuka atau mengklik menu A dengan menu B dengan menu C, itu akan berbeda page yang akan dibutuhkan oleh CPU ya. Sebagaimana kalau teman-teman semuanya itu nonton film, kan nggak ada yang tahu ya teman-teman mau ngeluncat dari film dari nonton detik pertama atau menit pertama tahu-tahu loncat menit ke-20, karena mungkin menurut teman-teman itu membosankan jadi loncat, dan itu pun teman-teman juga nggak ngerti kok. Bahkan teman-teman yang meloncat ke menit ke-20 juga nggak pernah merencanakan hal itu. Biasanya bosen langsung aja dah, spontanitas ya. Teman-teman yang melakukan aja kadang-kadang nggak ngerti apalagi CPU. Nah kan nggak bisa dong forecast ya. Kira-kira ini varian ini nanti dia akan loncat ke menit ke-30. Saya bisa lihat itu ya, bisa lihat dia akan loncat ke menit 30. Nah, maka page-nya dari mulai menit ke-30 sampai ke 40 akan saya load. Nah, ke RAM. Kan enggak juga kayak gitu ya. Terus kenapa coach? Kenapa coach ya? Terus kenapa Pak? Kenapa algoritma optimal ini harus dipelajari? Jadi algoritma optimal ini dia dipelajari untuk membandingkan hasil maksimal algoritma optimal dengan algoritma yang lain, termasuk diantaranya Vivo, LRU dan lain-lain. Karena ternyata dengan reference string seperti ini yang optimal itu adalah berapa page fault gitu ya. Nah, kemudian ternyata paling mendekati algoritma optimal itu adalah ini. Nah, berarti itu yang akan dipakai gitu. Ya. Oke, selanjutnya di 4 di 4 ya. Sorry guys. Ada saya kami serontolan ya.
Oke, kemudian selanjutnya 4 ini teman-teman semuanya akan kita cek mana di antara 3, 2, dan 1 itu yang paling lama nggak digunakan. Oke, kita 1 ternyata bentar lagi mau dipakai, ya berarti 1 udah langsung nggak diganti. 2 ternyata juga deket, ternyata yang paling jauh adalah 3, maka kita akan ganti 3. Oke. Ini page fault. Kemudian 1 page hit ya, teman-teman semuanya. 4. 6 nih page fault lagi, Kak. Ya, 6 adalah page fault. Kita akan coba untuk cek lagi di antara 4, 2, dan 1 itu mana yang paling jauh. Ternyata 2, 4, 1 yang paling jauh 1. Berarti kita akan ganti 1. 4, 2, 6. Selanjutnya 6 ini E2 adalah hit karena di sini sudah ada 4, 2, 6. Selanjutnya 4 juga hit karena 4 sudah ada di dalam RAM, sudah ada di dalam frame. 4, 2, 6. Di detik selanjutnya dibutuhkan page ketiga, ternyata nggak ada di dalam frame nih, berarti ini page fault pasti. Yuk kita akan coba cek lagi. Di antara 4, 2, 6 manakah yang paling akan lama digunakan. 4, 2 udah pasti di depannya ya, berarti 6 pasti ini. 6 bahkan nggak ada lagi. Ya kita ganti 6 ya. 4, 2, 3. Oke. Nah selanjutnya ini pasti page hit karena 4 sudah ada di dalam RAM. Kemudian ini juga page hit lagi karena sudah ada 2 sudah ada di dalam RAM. Nah 1 ini page fault teman-teman semuanya. Yuk kita cek lagi di antara 4, 2, dan 3 mana yang paling jauh. 4 ternyata baru mau dipakai, maka pasti nggak dikorbankan nih. 2 ternyata juga di sini, 3 masih lama. Jadi kita akan coba gaskan yang akan kita ganti adalah angka 3. Kemudian selanjutnya dia adalah page hit karena 4 ada ya, 4, 2, 1. Kemudian ini page fault ya teman-teman semuanya. Ini page fault akan kita coba siapa yang mau dikorbankan di antara 4, 2, 1 mana yang paling jauh. 4 ternyata ya, maka 4 kita korbankan. Oh saya salah terus ya, nulis 3 nih. Selanjutnya ini page hit karena 2 sudah ada di dalam RAM. 1 page hit juga karena sudah ada di dalam RAM. 3 nih page fault teman-teman semuanya. 3 siapa yang mau anu karena 4 ya. 5, 2, 1 ini nggak ada. 4 ya kita pakai aja algoritma yang paling lama nggak dipakai. Nggak diganti. Ini ya 2 misal kita ganti lah 2. Ini 2 nih on terus dia ya, nggak pernah diganti ya. Oke, kemudian di antara 5, 3, 1 ya nggak ada ya. Berarti kita coba akan ganti yang paling lama 1. Oke, ini juga page fault ya. Kita akan hitung 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wah page faultnya 10 doang nih, berarti anunya 9. Yuk kita bandingkan. Wah ini page faultnya 14, ini 10, ini 13. Maka yang paling bagus di sini adalah Vivo. Nah sayangnya Vivo itu teman-teman semuanya semakin frame-nya nanti naik, semakin banyak frame yang kita pakai itu semakin banyak sekali page faultnya. Itu adalah masalah dari Vivo. Makanya ada namanya LRU dan ada namanya MRU nanti, most recently used. Kalau least recently used itu adalah yang paling jauh yang kita ganti. Kalau most recently used itu bisa jadi yang paling dekat ke belakang, yang paling dekat yang kita ganti. Nanti teman-teman juga bisa kok bandingkan MRU itu dengan LRU mana yang paling sedikit page faultnya. Oke teman-teman semuanya, kita sudah hitung hit ratio dari masing-masing algoritma dan optimal pasti dia akan optimal karena dia adalah algoritma paling optimal ya.
Tetapi optimal ini sekali lagi saya sampaikan bahwa dia tidak mungkin atau sulit untuk diterapkan di dalam sistem operasi. Karena sistem operasi bukanlah dukun. Kemudian kalau LRU itu dia memperbaiki anomali yang terjadi pada Vivo, yang mana Vivo ini pasti sering error, sering terjadi page fault ketika frame itu ditambah. Ya, banyak banget menimbulkan page fault. Kalau frame-nya yang kita contohkan di sini 3, mungkin Vivo masih terlihat oke punya ya. Apalagi LRU-nya 14, Vivo-nya 13. Ya, cuman kadang-kadang ya, teman-teman semuanya, yang terjadi malah page fault-nya banyak nih di Vivo ketika frame-nya naik. Maka bisa disebut hal itu kan diteliti sama Beladi. Ya, kemudian Beladi menyatakan itu dan bisa dibuktikan, maka disebut anomali Beladi. Ya, Vivo ini paling sederhana dipakai, paling cepat ya, overheadnya paling dikit, tetapi ternyata semakin banyak jumlah frame itu meningkat, dia juga page fault-nya semakin bertambah. Maka pasti ada plus minusnya teman-teman semuanya, ada positif, ada negatifnya. So, kalau di sini yang terbaik adalah Vivo. Nanti kalau di ujian Anda disuruh mencari manakah yang paling baik. Nah, nanti teman-teman semuanya tulis kalau dengan soal yang sama dengan maka yang terbaik untuk perhitungan ini ya, frame-nya 3 dan page reference string-nya sekian, itu adalah algoritma first in, first out. Baik teman-teman semuanya, insya Allah untuk penjelasan algoritma page replacement saya cukupkan sekian. Semoga ilmu yang saya sampaikan cukup berguna. Jika teman-teman semuanya agak susah mengerti atau apapun itu, silahkan bisa ditanyakan melalui Japri, WhatsApp, maupun boleh juga secara personal nanti video call ataupun datang langsung ke ruangan saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.